menjelaskan tentang Material Requirement Planning atau MRP dengan mengintegrasikan data inventaris, permintaan pelanggan, dan pengadaan bahan baku. MRP memungkinkan perusahaan mengelola rantai pasok dengan efisien. MRP itu bisa digunakan sebagai mengidentifikasi kebutuhan untuk memenuhi permintaan, lalu memeriksa inventaris dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, untuk input proses output dari material rekrutmen planning MRP. Sekarang dengan MRP yang ke-1, informasi permintaan produk akhir dari pelanggan. 2, informasi stok dan ketersediaan, data tentang stok bahan baku, komponen, dan produk jadi yang ada di gudang. Ketiga, rencana produksi yang mencakup spesifikasi produk, jumlah yang akan diproduksi, dan jadwal produksi. Yang keempat, BOM, Bill of Material, daftar bahan dan komponen yang diperlukan untuk merakit produk akhir. Yang kelima, perhitungan kebutuhan bahan baku berdasarkan informasi permintaan produk akhir dan struktur BOM. Keenam, penjadwalan produksi. Sistem MRP membangun jadwal produksi berdasarkan kebutuhan bahan dan ketersediaan stok. Dan yang ketujuh, pengolahan persediaan MRP membantu mengoptimalkan tingkat persediaan. Yang kedelapan, rencana produksi. Output utama dari MRP adalah rencana produksi yang mencakup jadwal produksi, rencana pembelian, dan kebutuhan bahan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lalu tahapan-tahapan Material Requirement Planning atau MRP itu membuat perkiraan permintaan dan kebutuhan bahan. Tahap awal dari proses penerapan sistem MRP adalah menentukan permintaan pelanggan, bandingkan permintaan dengan persediaan dan alokasikan sumber daya, penjadwalan produksi, dan pemantauan proses produksi. Kelima, ada load size yang digunakan pada MRP, yaitu yang satu, load for load yang disebut dengan LFL. Teknik ini menggunakan konsep pemesanan yang dilakukan dengan pertimbangan meminimalisasi dari ongkos simpan sesuai dengan kebutuhan bersihnya. Kedua, ada economic order quantity yang disebut dengan EOQ. Teknik ini menggunakan konsep untuk meminimalkan total biaya persediaan. Ada periode order quantity yang disebut dengan POQ. Teknik ini menggunakan konsep pemesanan dengan interval tetap, tapi dengan jumlah pemesanan yang bervariasi. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dasar pada Material Requirement Planning ataupun MRP. Oke, yang pertama itu ada lead time. Jadi lead time itu jangka waktu yang dibutuhkan oleh MRP saat menjalankan suatu pesanan sampai item yang dipesan siap untuk digunakan. Lalu yang kedua ada on hand. On hand itu tuh persediaan awal yang menunjukkan kuantitas dari suatu item yang secara fisik ada pada gudang. Lalu yang ketiga ada load size. Load size itu tuh kuantitas pesanan dari item yang memberitahukan MRP berapa banyak kuantitas yang harus dipesan. Lalu selanjutnya ada safety stock. Safety stock itu merupakan stok pengaman atau stok aman yang ditetapkan oleh perencana MRP untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan. Lalu yang kelima ada gross requirement. Nah, gross requirement itu total permintaan kotor. Nah, ataupun total dari semua kebutuhan. Oke. Lalu selanjutnya ada schedule receipt, yaitu jadwal kedatangan komponen yang sudah dipesan pada periode sebelumnya. Nah, di poin nomor 7 itu ada projected on hand. Apa sih projected on hand itu? Jadi projected on hand itu tuh merupakan jumlah persediaan yang ada setelah order yang ada pada sebelumnya itu terpenuhi. Nah, lalu ke-8 ada projected available. Jadi, projected available itu tuh merupakan kuantitas yang diharapkan ada di dalam inventory pada akhir periode. Nah, yang ke-9 ada net requirement. Nah, net requirement itu merupakan kebutuhan bersih yang dibutuhkan pada periode tertentu. Lalu, yang ke-10 ada planned order receipts. Nah, si planned order receipts ini tuh merupakan kuantitas pesanan yang direncanakan diterima atau diproduksi pada periode tertentu gitu. Nah, lalu yang ke-11 atau yang terakhir ada planned order release. Nah, planned order release itu tuh merupakan sebuah pernyataan kapan pemesanan terhadap suatu komponen dilepaskan. Bagging berarti penelusuri BOM ke atas, mulai dari komponen hingga ke produk induk. Perbedaan induk item dan end item. Item adalah bahan mentah atau bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat produk jadi. End item adalah produk akhir yang siap dijual dan digunakan oleh konsumen.